Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Dan kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada hari ini karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Korintus 12 ayat 4-5. Tertulis demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang wanita didoakan oleh seorang pendeta di sebuah KKR. Karena ada begitu banyak orang yang jatuh, dia pura-pura jatuh. Dan karena orang-orang lain berbahasa roh, ia pun berpura-pura berbahasa roh. Pulang dari acara KKR itu, wanita ini menceritakan peristiwa itu kepada temannya dan merasa menyesal atas perbuatannya. Apakah bahasa roh merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki setiap orang? Apakah bahasa roh merupakan syarat keselamatan dan syarat untuk melayani Tuhan? Perlu kita pahami saudara bahwa bahasa roh merupakan karunia. Dan karena itu adalah karunia, maka kita tidak bisa memaksakan diri untuk mendapatkannya. Dan kita juga tidak perlu berpura-pura bisa berbahasa roh kalau memang kita tidak memilikinya. Bahasa roh bukan syarat keselamatan. Keselamatan kita disebabkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita, yang telah berkorban di atas kayu salib. Bahasa roh juga bukan syarat untuk melayani Tuhan, karena setiap orang diperlengkapi Tuhan dengan karunia-karunia roh yang berbeda-beda. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-5 ini tertulis, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Pada waktu itu jemaat di Korintus dilawat dan diberkati Tuhan dengan banyak karunia rohani yang luar biasa. Tapi sayangnya, karunia-karunia ini justru menimbulkan kesombongan. Orang-orang yang punya karunia tertentu merasa lebih rohani dan lebih penting daripada yang lain. Setiap orang merasa perlu menunjukkan karunia-Nya, sehingga ibadah menjadi kacau dan mulai terjadi perpecahan. Dalam situasi yang demikian, Rasul Paulus menyampaikan suatu kebenaran yang perlu dipahami oleh mereka semua dan perlu dipahami oleh kita juga yang hidup sekarang ini, bahwa ada banyak karunia, tetapi satu roh dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan yang mengerjakannya. Dan juga ada banyak perbuatan ajaib, tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kalau kita perhatikan dalam konteks ayat ini, ada 9 karunia roh yang disebutkan, yaitu karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mujizat, karunia bernubuat, karunia untuk membedakan roh, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Dan kalau kita baca Roma 12 ayat yang ke-6 sampai ke-8, di situ kita juga melihat ada karunia roh yang tidak disebutkan dalam Korintus, yaitu karunia mengajar, karunia melayani, karunia menasihati, karunia untuk membagi-bagikan, karunia kepemimpinan, dan karunia kemurahan. Semua karunia ini, saudara, dikerjakan oleh roh yang sama,
yaitu Roh Kudus di dalam setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita masing-masing bukan untuk kesombongan diri, bukan untuk bersaing satu sama lain, dan bukan juga untuk membuat kita rendah diri karena kita tidak punya karunia roh tertentu. Setiap kita diperlengkapi Tuhan dengan karunia kita masing-masing untuk melayani dan memuliakan Tuhan, bukan untuk saling menjatuhkan. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran, memakai karunia rohani yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti dan memahami akan karunia roh yang dikerjakan oleh Engkau sendiri. Pimpin kami selalu Tuhan, agar kehidupan kami menjalankan karunia roh yang Tuhan percayakan, dan kehidupan kami ini memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam pergumulan, persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Ada kuasa kesembuhan mengalir dalam tubuh setiap kami yang sakit. Tubuh kami dipulihkan, diberi kesehatan yang sempurna oleh kuasa darah-Mu. Dan lawatan Tuhan juga terjadi bagi setiap kami yang putus asa, yang sedang berduka, kehilangan semangat. Engkau Tuhan memberikan kepada setiap kami kekuatan baru, sukacita penuh di dalam Tuhan, dan semangat untuk menjalani kehidupan. Lawatan-Mu ya Tuhan juga terjadi bagi kami yang dalam pergumulan persoalan. Tuhan menyatakan mujizat pertolongan ajaib bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah berkat, anugerah dan keselamatan yang daripada-Mu, sehingga setiap orang mengalami anugerah-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.